Shalom, selamat pagi teman-teman semua dan anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita dalam anugerah Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan terus ya. Sebelum kita melaksanakan dan mengerjakan bagian kita sepanjang hari ini, mari siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Besar Kristus saya percaya bahwa setiap kita akan masuk dalam anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna di tahun ini. Kita akan angkat pujian arti kehadiranmu. Ada satu pujian yang sangat memberkati saya. Kata-katanya sangat luar biasa. Yaitu kata-katanya adalah penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Thank you Jesus. Oh heran dan besar bagi-Mu arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya arti kehadiran-Mu di dalam hidup kami
selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan Kau bicara buat kami, karena penyertaan Tuhan sempurna menyertai setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, dan biarkan kami punya telinga dan hati yang mau mendengar dan melaksanakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati sepanjang hidup kami Tuhan, berkati sepanjang pekerjaan kami sepanjang hari ini. And in the name of Jesus I pray. Aku telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Thank you Jesus. Oke anak-anak, mari buka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ya. Saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Oke, saya ajak kita semua buka Alkitab kita. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua buka dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Oke, sudah ketemu ya? Saya akan ajak kita semua baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tadi membaca kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang keempat ayat ke-9. Alkitab berkata, tapi waspadalah dan berhati-hatilah. Artinya ada sebuah perintah atau larangan atau ingatan buat kita, supaya jangan kita melupakan hal-hal yang dilihat oleh mata kita sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup kita. Menurut para ahli, otak kita ini memiliki dua respon dalam proses pengolahan informasi. Respon itu dikenal dengan sebutan memori jangka pendek atau short term memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka pendek berfungsi menyimpan informasi untuk sementara dalam jumlah yang terbatas. Oke. Sedangkan memori jangka panjang adalah tempat penyimpanan pengetahuan atau informasi secara permanen, artinya sangat panjang dan mungkin tidak bisa hilang ya. Suatu hal yang mengalami repetisi dalam pengulangan secara terus-menerus biasanya akan menjadi bagian dalam memori yang jangkanya panjang. Artinya semua kejadian, semua yang kita alami yang itu terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi satu memori yang jangkanya panjang. Bukan cuma panjang tapi panjang dalam bahasa Jawanya. Orang biasanya kalau panggil berlebihan tuh panjang gitu kan, ada gitu ya. Artinya semua yang kita alami setiap kali kita terjadi dan itu diulang-ulang, itu akan menjadi ingatan kita yang jangkanya panjang atau long term memory seseorang. Ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang hanya sekali, itu bisa disebut sebagai memori jangka pendek. Nah, sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa memperingatkan bangsa Israel agar tetap setia kepada Tuhan. Jadi sebelum bangsa Israel ini dibawa keluar ya untuk masuk ke tanah perjanjian, Musa kita kenal sebagai seorang nabi, kita kenal sebagai seorang pemimpin yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Tetapi Musa sudah memperingatkan bangsa Israel agar tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena di perjalanannya cukup panjang. Nah, selama ini bangsa Israel telah melihat dan mengalami sendiri bagaimana Allah menyertai mereka dalam pengembaraannya menuju tanah perjanjian. Kita tahu bahwa mereka menuju dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian cukup lama, 40 tahun ya, yang harusnya 4 tahun ya. Artinya Musa melihat bahwa bangsa ini sebetulnya sudah menjadi bebal sebetulnya, tapi Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, pengalaman perjalanan bersama Allah itulah ya yang diharapkan oleh Musa dapat terus diingat dan diteruskan dalam kehidupan bangsa Israel dari generasi ke generasi. Ketaatan Israel kepada Allah harus senantiasa dipelihara. Teman-teman semua, kita ini seperti bangsa Israel. Kita pun telah mengalami berbagai pertolongan Tuhan dalam setiap kejadian kita, setiap kondisi kita,
ya, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu nyata, sempurna malah, ya. Karena apapun yang kita alami selama ini itu sebetulnya bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Yang percaya berkata amin. Persoalannya, kita seringkali melupakan bagaimana atau begitu saja kita melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan menganggapnya tidak penting. Seringkali kita nih pada saat kita bersuka, kita lupakan bahwa pemilik hidup kita yang memberikan kesukacitaan itu. Tapi ketika kita mulai berduka, kita mulai sedih, kita mulai dijauhkan oleh teman-teman kita, mulai dijauhkan dari pergaulan kita, ya, kita mulai merasa bahwa Tuhan gak adil. Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan buat begitu? Percaya atau tidak, teman-teman semua, ketika masalah datang, kita pun kembali mengeluh ragu akan penyertaan Tuhan. Percaya tidak? Itu yang terjadi. Fakta membuktikan ketika orang bersuka cita, orang melupakan bahwa semua yang dia beri, bahwa semua yang diterima itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi ketika dia berduka, dia mulai mengeluh, dia mulai teriak kepada Tuhan, dan kadang merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kadang merasa bahwa Tuhan itu gak ada, dan kadang merasa bahwa penyertaan Tuhan gak ada. Hati-hati, bahwa Tuhan itu sang pemilik dunia ini. Dia bisa melakukan A, B, C dalam waktu hitungan detik. 1 detik, Mari belajar bersama-sama bahwa kita harus mengingat terus kebaikan Tuhan. Tadi pujian tadi berkata, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Artinya tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, tidak ada rancangan Tuhan yang salah. Bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan sendiri berkata begitu. Dan percayalah bahwa ketika kita ini mengingat terus kebaikan Tuhan, ada satu pujian sebetulnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya bagi kita. Itu nyata, teman-teman, bahwa Tuhan sedang memberikan kita ini penyertaan sempurna dalam kondisi yang hari-hari ini kita alami di bangsa ini. Bencana demi bencana, COVID belum selesai, kita masih dalam hidup new normal, kita masih hidup dalam penggunaan masker dan sebagainya. Kegiatan kita sehari-hari seperti dijagai, ya, dilihat, diawasi. Dan kalau kita ini nggak minta penyertaan Tuhan setiap pagi, ketika kita bangun pagi kita berdoa minta penyertaan Tuhan, maka sebetulnya sepanjang hari itu kita seperti tidak ada tudungnya, tidak ada yang memberikan kita perlindungan. Sama seperti kondisi kita dingin, maka nggak mungkin kondisi dingin pasti orang akan mencari selimut, ya, jaket yang paling tebal. Kenapa? Supaya menutupi, memberikan dia perlindungan supaya nggak kedinginan. Nah, dengar baik-baik. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan itu lebih daripada itu, teman-teman. Lebih daripada itu. Dan pada saat kita kondisi panas, dingin, ya, yang penting kita tidak suam-suam kuku. Pada saat kita kondisi yang sangat baik, yang sangat sedih sekalipun, ingat baik-baik dan dengar baik-baik bahwa Yesus love you. Tuhan mencintai kamu, Tuhan menyertai kamu. Alkitab berkata Yesus itu Immanuel, Dia yang menyertai saya dan Anda. Saya berdoa sepanjang hari ini penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sempurnakan firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur akan penyertaan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah hidup kami, Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami ini roh yang nurut taat kepadamu, Tuhan. Berikan kami hati yang mau dibentuk, mau dididik, dan berikan kami telinga yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran dan menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami, berkati aktivitas kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami. Shalom turun atas hidup kami, atas bangsa ini, Tuhan. Dalam segala kondisi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami secara sempurna. Kami ingat terus kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati sepanjang hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama berkata amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.